bisa diambil dari saya. Jadi saya mengawali karir sebagai tenaga akuntan atau pemeriksa itu sebelum lulus kuliah, Mbak. Jadi semester 3 seperti Mbaknya tadi ya, semester 3 sudah saya mulai. Ini Mas Dimas juga monggo. Bisa bagi waktu, saya bergabung waktu itu dengan kantor akuntan publik. Di tahun berapa? Tahun 88. Jadi saya mulai kuliah 87, 88 sudah mulai. Ya. Di saat-saat bergabung itu banyak pengalaman, jadi dapat teori dari kuliah, kemudian saat praktek itulah kita menemukan kendala-kendala yang harus diatasi. Nah, tentunya dulu karena saya di Semarang, maka kantor akuntannya di Semarang. Tapi tugas saya bisa sampai Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pekalongan. Ya, kalau ke Solo malah jarang. Itu beberapa trik di kantor akuntan. Setelah saya di kantor akuntan punya pengalaman, maka saya kan banyak kenal perusahaan. Saya diminta perusahaan, begitu lulus diminta sebagai manajer accounting-nya. Itu pengalaman. Nah, karena manajer accounting, saya kan tidak setiap hari ke kantor. Saya punya anak buah, sehingga laporan ke saya kerjakan di rumah. Saya bisa bekerja di beberapa perusahaan. Ya, saya handle untuk menyusun laporan keuangan. Jadi semester 3 saya sudah bisa buat laporan keuangan yang diminta oleh perusahaan. Saya tinggal mengasihkan setiap bulan, saya kasihkan informasi. Itu Mbak. Begitu 93 saya harus studi lagi. Tapi sambil kerja juga. Jadi terus itu mengawali. Baru 96 itulah saya mulai dari pendidik, tapi sambil bekerja di kantor akuntan dan perusahaan-perusahaan. Caranya seperti itu. Monggo, nah ini mungkin sedikit menjadi motivasi buat mungkin teman-teman ya yang nanti mau lulus dan ini masih belajar, tetap semangat. Karena apa? Kalau Anda punya keahlian akuntansi, itu peluang kerjanya luar biasa cepat. Ya. Baik di konsultan pajak. Saya pernah juga di konsultan pajak di Semarang. Akhirnya ketemu teman-teman juga dan sampai sekarang banyak teman yang di konsultan pajak. Sehingga saya sering sekali nitip alumni-alumni saya. Begitu Mbak, Mas Dimas. Siap, Pak. Ya. Gimana? Ya belajar terus ya. Oke. Jadi kalau kita mulai diskusi tentang audit, ya Mas Dimas sudah tahu. Audit itu intinya memeriksa. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu bisa laporan keuangan perusahaan, bisa juga sistem pengendaliannya. Jadi uji kepatuhan. Ya Mas Dimas ya. Dibuka enggak apa-apa Mas Dimas. Ya. Iya, Pak. Jadi nguji itu bisa laporan keuangannya dan nguji sistemnya. Ditaati atau tidak. Kalau laporan keuangan itu ada laba rugi, neraca, arus kas, itu diuji wajar atau tidak. Sebelum menguji laporan keuangan, auditor biasanya nguji atau memeriksa sistem pengendalian perusahaan. Nah, kalau bicara sistem pengendalian perusahaan, itu ada pertanyaan oleh auditor satu. Perusahaan memiliki sistem atau belum? Ya. Kalau perusahaan memiliki sistem, maka ya, sistemnya dijalankan dengan benar atau tidak. Kalau dijalankan dengan benar, ya, auditor bisa membuat kesimpulan bahwa tingkat kesalahan dalam laporan keuangan itu cenderung lebih sedikit. Kalau tingkat laporan keuangan
kecenderungan sedikit salahnya, maka sampel yang diuji itu juga sedikit. Itu caranya. Kemudian kalau laporan keuangan di perusahaan itu sistemnya itu ada, tapi tidak ditaati atau katakan lemah, ya, maka itu bisa disimpulkan laporan keuangan perusahaan itu cenderung banyak kesalahan atau tingkat salah sajinya tinggi. Kalau tingkat salah sajinya tinggi, maka auditor untuk membuktikan sampelnya harus banyak. Benar atau tidaknya. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang ringkas. Ya. Nah, kalau bicara audit, itu bisa saja audit laporan keuangan secara keseluruhan atau per akun, per rekening. Jadi nguji kas, nguji piutang, nguji persediaan, saldo-saldo itu benar enggak? Wajar tidak? Ya. Jadi sampai ke situ. Nah, caranya gimana? Sederhana sekali. Saya kasih prosedur yang singkat. Auditor itu, ya, begitu dapat perintah untuk memeriksa, membaca laporan keuangan. Contoh, akan menguji saldo kas. Maka saldo kas di neraca kita buktikan ke buku besar. Di buku besar kita lihat mutasi kas, debit kredit selama satu periode, 1 tahun lah. Nah, tugas auditor mengamati transaksi di dalam buku besar itu mana yang tidak wajar. Mas Dimas tahu, yang tidak wajar ciri khasnya apa? Monggo Mas Dimas. Mungkin ya Pak. Monggo. Halo Mas Dimas. Halo Pak. Bentar tahu Pak. Enggak? Belum tahu. Belum. Agak masih. Yang tidak bisa ya, kalau Mas Dimas sebagai auditor, lihat buku besar, transaksi debit dan kredit, itu bisa disimpulkan. Ya, transaksi yang nampak tidak biasa, yaitu menjadi sasaran atau objek pemeriksaan untuk disampel. Ya, yang tidak biasa itu ada 2, jumlah angkanya atau mutasi transaksinya, misalnya pelanggannya dari mana atau uang masuk dari mana. Itu hal transaksi yang nampak tidak biasa. Nah, itulah yang disampel dalam 1 tahun itu tidak terlalu banyak yang tidak biasa itu. Nah, kalau sudah ketahui transaksi nampak tidak biasa, itu dibuktikan ke jurnalnya. Ya. Dibuktikan ke jurnalnya. Ada enggak pada tanggal menurut buku besar di transaksi yang nampak tidak biasa tadi, itu di buku besarnya dicatat atau tidak debit kreditnya? Ya, kalau sudah dibuktikan ke buku jurnal ada dan benar, ya, debit kredit angkanya benar, maka dibuktikan lagi ke transaksi. Transaksi itu mesti fakturnya atau kas masuk itu dari mana? Itu ada transaksinya. Paham ya, Mas Dimas? Paham, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau transaksinya ada, Mas Dimas sebagai auditor, yakin nggak transaksi itu, angka-angka itu benar? Mungkin perlu dicek kembali, Pak. Perlu dicek kembali. Caranya, Mas? Dilihat dari debit dan kreditnya. Nah, tadi kan di jurnal, sekarang sudah di dokumen. Oh, dokumen. Melihat data transaksi? Dari apa, Mbak? Melihat data transaksi sebelumnya? Ini sudah bukti. Oh, udah bukti. Iya, jadi misalnya tadi di buku besar kas, itu ada transaksi kas masuk. Ya. Iya. Terus untuk membuktikan kas masuk itu benar atau tidak, itu caranya gimana?
inilah tugas auditor. Maka saya bilang, auditor itu tidak butuh orang pinter, tapi butuh logika tinggi. Main logika. Dan butuh ketidakpercayaan tinggi. Jadi tidak langsung percaya. Ada transaksi, kas masuk tadi misalnya, kwitansinya ya masuk, jangan langsung percaya. Tanda Harus tangan dan kawannya? Gimana? Ada tanda tangan atau ya atas nama orang yang bersangkutan? Apakah cukup? Enggak. Uangnya. Uangnya sudah tidak kelihatan, uangnya di kas kok. Ini baru membuktikan catatan, belum ke fisiknya. Bagaimana kalau sudah ada tanda tangannya, ada stempelnya, yakinkah? Yakin, Pak? Yakin, karena nanti bisa dipertanggungjawabkan sama orang yang bertanda tangan dan memberikan cap itu. Nah, kalau begini, auditornya gagal. Oh? Gagal itu. Karena belum tahu persis, sudah menyerah. Iya toh. Terus? Ya, kwitansi yang ada tanda tangan, ada stempel, buktikan. Karena kwitansi, tanda tangan itu kan bisa dibuat siapa saja. Stempel di jalan banyak. Dibuktikan. Caranya? Caranya gimana? Konfirmasi. Kwitansi itu sumbernya dari mana? Misalnya dari piutang A, perusahaan A lah. Maka itu dikonfirmasi. Benar enggak? Ya toh, membayar atau mengirim uang sejumlah ini pada tanggal ini. Itu salah satu cara. Kalau dijawab benar, gimana Mbak? Yakin? Kalau dijawab benar. Yakin? Nah, Kalau dijawab benar sama yang bersangkutan, ya yakin. itu baru satu sumber. Astaga. Astaga. Itu cara mudah mengaudit itu seperti itu. Ya toh? Jadi Iya. belajar audit itu sebenarnya kalau anak-anak muda, kalau saya dulu ketika punya pacar tidak langsung percaya Oh siap Pak. apa yang dikatakan. Ya toh? Kalau di kepolisian itu penyidik itu tidak langsung percaya apa yang dikatakan dari sumber. Oh. Ya mantok-mantok aja. Penyidik itu mantok-mantok, tapi belum setuju. Sama, dan nanti sebagai auditor datang di perusahaan, misalnya tanya manajemen atau bagian accounting, dapat sumber informasi, ya Anda jangan langsung percaya. Dianalisa dulu. Begitu. Ini siapa yang gabung lagi nih, Mbak Anggi? Enak atau audit itu enak? Cara belajarnya enak. Teorinya banyak sekali, tapi pelaksanaan sebenarnya simpel sekali. Berarti rasa tidak percaya itu baik ya Pak ya? Baik. Dalam ilmu iya. tertentu. Ya toh. Oke. Jadi penggunaannya untuk apa? Kalau Anda sebagai auditor, maka satu, rasa tidak percayanya itu harus tinggi. Karena apa? Kalau rasa tidak percaya tinggi, ada nilai motivasi untuk mencari sumber ya toh, yang lebih jauh. Kalau sumbernya lebih jauh, memadai, akan memberikan pendapat itu yang pas, gitu loh. Oh iya toh. Kalau Anda coba dapat satu sumber langsung merespon, bisa-bisa salah. Iya toh? Iya Pak, betul. Nah, itu Mas Dimas. Iya, Pak. Itu misalnya tadi baru memeriksa catatan. Belum memeriksa fisik. Kasnya itu benar enggak? Contoh,
Yang diperiksa tahun 2020. Ini meriksanya sudah ada bulan Juli. Atau bahkan ini Juni, akhir ini Juli. Saldonya jelas di akhir 2020 Desember 31. Caranya bagaimana itu, Mbak? Udah lama ya. Lama. Tapi kalau emang mereka tahun kemarin, bisa 2 tahun yang lalu. Ya. Kalau meriksa hari ini, kejadian hari ini tidak masalah. Iya. Ya kan penugasan audit itu setelah laporan keuangan terbit. Bisa di bulan Januari, bisa di Februari, bisa saja Juni, bisa April. Nah ini misalnya tadi 2020 Desember itu laporan keuangannya muncul. Suruh meriksa 1 tahun di tahun 2020. Kita meriksa kas. Saldo akhirnya sekian per Desember 2020. Ini sudah bulan Juli. Bagaimana membuktikan saldo kas itu? Masih Mas, monggo bisa. Sebentar, Pak. Yang monggo enggak apa-apa. Tarik napas. Aduh. Ini ada yang gabung Mbak Fitri mungkin. Saya boleh tanya, Pak, yang tadi, Pak. Ya? Saya boleh tanya, Pak. Boleh. Yang tentang nota sama kas itu jadi cari ke pihak-pihak yang bersangkutan. Iya. Oh. Yang mengeluarkan nota dari mana? Sumber itu nota itu. Jadi saat diserahkan laporan keuangannya jangan terlalu percaya gitu, Pak. Jadi mengaudit itu biasanya kan perusahaan minta diauditnya tujuannya apa? Misalnya ngambil kredit. Bank mensyaratkan laporan keuangan harus audit. Kemudian perusahaan minta ke kantor akuntan publik untuk diaudit laporan keuangannya. Diterbitkan laporan audit. Maka kantor akuntan publik membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Itu. Jadi kalau sudah sampai tadi saya ambilkan satu sampel, satu akun dan satu transaksi saja seperti itu. Oh, jadi audit itu kerja tim ya, Pak? Kerja tim. Iya, kerja tim. Kalau bisa kayak Pak Pardi ya enggak apa-apa. Waduh. Berat. Biasanya gini, di kantor akuntan itu kan kerja itu dibatasi waktu. Contoh, mengaudit laporan keuangan perusahaannya cukup besar. Nah, minta waktunya 2 bulan atau 1 bulan. Maka kantor akuntan publik membentuk tim, kira-kira selesai untuk 1 bulan, itu berapa orang? Nanti bidangnya apa? Nah, di situ dalam tim itu ada supervisor. Kemudian ada bawahnya yang melakukan pemeriksaan. Ada beberapa orang. Bahkan di kantor akuntan boleh membentuk ya tim ahli. Contoh, kalau Pak Pardi sebagai auditor, ya itu ahlinya ahli akuntansi. Yang diperiksa perusahaannya farmasi. Saya kan nggak ngerti obat. Harganya berapa nggak ngerti. Notanya tahu. Tapi spesifik masing-masing obat nggak ngerti. Maka kantor akuntan boleh menggandeng atau bekerja sama dengan ahli obat. Salah satu apoteker boleh. Itu dalam satu tim. Karena itu nanti kaitannya saat menghitung persediaan obat. Yang dalam proses berapa, yang jadi berapa, harga-harganya berapa, jenis bahan bakunya apa. Begitu. Begitu juga kalau ngaudit,
Misalnya perusahaan pertambangan, Pak Parti nggak tahu jenis-jenis pertambangan tuh nilainya seberapa. Yang tahu kan hanya transaksinya, angkanya berapa. Untuk menguji benar dan tidak, harus berpartner dengan ahli pertambangan. Begitu caranya. Pak, Pak, terima tapi kasih. Disa mau tanya. Ya, monggo. Kan kalau di laporan keuangan itu ada juga jurnal koreksi. Ya. Nah, berarti kalau misalnya perusahaan tersebut sudah tahu nih salahnya kayak gini, itu apakah masih membutuhkan udah tahu salahnya gini, berarti kan dia membuat jurnal koreksi. Apakah ia masih membutuhkan auditor atau gimana Pak jadi ceritanya itu? Jurnal koreksi itu kan diketahui oleh pihak manajemen untuk mengoreksi, menyesuaikan dengan satu, mungkin karena salah, dua, mungkin karena kebijakan. Salah catat misalnya. Oh iya. Ya, kebijakan itu kaitannya penyusutan amortisasi. Ya, kemudian kasus-kasus yang terkait dengan hukum yang berdampak pada laporan keuangan. Nah, ketika akuntan itu memeriksa, maka dari laporan keuangan yang ada jurnal koreksinya, itu juga diperiksa semua. Sudah benar atau wajar atau belum. Kriteria wajar itu kalau toh ada kesalahan, mungkin tidak material, penyajiannya sesuai SAK atau belum. Jadi penyajian itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau belum. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ayo yang tadi sebelum Mas Dimas tanya tadi ya, bagaimana kalau menguji kas, membuktikan kas, saldo kas di akhir periode, di mana pembuktiannya sudah melampaui periode. Yang lain ini sudah bergabung, monggo. Sebenarnya saya kasih trik ya, atau contoh saja. Yang diuji itu kas per 31 Desember. Kita akan menguji fisik atau katakan kasnya itu benar atau tidak. Itu bisa dilacak ya. Saat hitungan kas of name per 31 Desember itu ada atau tidak buktinya. Kalau itu ada, mungkin itu harus diuji kembali. Cara menguji kembali, transaksi setelah tanggal 31 Desember sampai periode pengujiannya, misalnya di Juli, yaitu transaksinya kita lihat semua. Debit kreditnya itu wajar atau tidak. Kemudian kita lihat dokumen. Kalau transaksinya yang berkaitan dengan bank, pembayaran kas masuknya, maka rekening koran bank setiap bulan kita periksa. Itu akan terdeteksi secara fisik kasnya masih berapa. Cukup panjang. Yang lain monggo bisa diskusi. Pak Murtini, Aryani, yuk. Kembali Mas Dimas, monggo Mas Dimas. Monggo Mas Dimas, silakan. Iya, Pak. Mau tanya lagi, Pak. Monggo. Auditor itu kalau memperoleh bukti itu gimana, Pak? Anunya, ada cara memilih item-itemnya. Butuh ilmu, ya. Ilmu komunikasi.
Jadi auditor itu jangan kaku, jangan serem, jangan menakutkan. Sebutannya aja adalah auditor. Orang mendengar itu sudah kadang, wah ini diperiksa, takut. Maka secara wajar saja kita sebagai auditor harus memiliki komunikasi yang bagus. Menyelami pihak klien, karyawannya, ya, supaya mendapat bukti yang cukup. Coba misalnya Pak Pardi selaku auditor, kalau di TR-an di era 80-an atau 90-an, itu bawa tas besar itu sudah takut semua. Kalau sekarang bawa tas menakutkan begitu, besok misalnya tidak masuk, ya bagian akuntansi nggak masuk, ya sudah celaka kita, nggak dapat bukti. Atau pas kita datang, dia mules, sakit perut, ya kita nggak dapat bukti. Jadi kita harus pandai, ya pandai satu untuk strategi supaya mendapat bukti. Satu, bukti konfirmasi. Dua, bukti dokumen catatan. Karena kita berhubungan dengan manusia juga. Yang diaudit kan sasarannya orang. Maka kita harus pandai bergaul dengan orang yang akan kita ajak diskusi. Begitu Mas Dimas. Iya Pak, terima kasih. Aku ya baru ngombe obat, makanya aku ki turu. Ya, supaya sehat semua, ya nggak apa-apa. Maka yang lain boleh. Nah, saya tawarkan kan ini aja profesi auditor, ya. Ini pengalaman juga. Kenapa Pak Pardi tidak jadi mendirikan akuntan publik dan sebagainya? Saya lebih baik, lebih senang pada akuntan pendidik. Walaupun saya punya pekerjaan part-time atau partner dengan kantor akuntan. Karena saya ingin berbagi ilmu. Kalau yang profesional ke auditor, maka bisa saja auditor itu auditor negara. Auditor negara. Ya, atau akuntan negara. Akuntan negara itu di BPKB. BPKP ya kerjanya. Yang kedua di kantor BPK. Itu pemeriksa-pemeriksa keuangan negara. Ya, misalnya pembangunan di daerah Klaten, Pemda Klaten, itu yang meriksa dari BPKP. Kalau anggaran lebih besar, itu yang meriksa BPK.